saya akan mempresentasikan cara menganalisis dengan metode ANCOVA. Di sini saya akan menampilkan tata cara metode analisis ANCOVA dengan perhitungan manual. Contoh perhitungan manual menggunakan metode ANCOVA. Di sini ada permasalahan efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL, discovery learning, dan pembelajaran berbasis proyek atau PJPL, terlihat dari skor prestasi belajar matematika. Ketiga kelompok yang menggunakan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Untuk mengetahui prestasi belajar matematika awal atau X, maka sebelum perlakuan dengan model pembelajaran diberikan tes awal. Data prestasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika awal ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Lalu ini merupakan hasil dari nilai dari berbagai metode, yaitu yang A1 ini PBL, A2-nya itu discovery, dan A3 itu PJPL. Lalu untuk X dan Y, X-nya ini merupakan prestasi belajar matematika awal atau kovariabel, atau terus Y-nya itu prestasi belajar matematika atau variabel terikat. Jadi untuk X-nya ini sebelum melakukan metode tersebut dan Y-nya itu setelah melakukan metode tersebut. Prestasi belajar matematika awal diperoleh dari hasil tes awal, sedangkan prestasi belajar matematika diperoleh dari hasil tes akhir. Setelah pemberian perlakuan, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Untuk cara penganalisanya, untuk langkah pertama, kita harus membuat hipotesis penelitian. Dari sini kita membuat hipotesis penelitian dari H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika awal dengan prestasi belajar matematika yang menggunakan model pembelajaran PBL, Discovery Learning, dan PJPL. Untuk yang kedua, H1, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika awal dengan prestasi belajar matematika yang menggunakan model pembelajaran PBL, Discovery Learning, dan PJPL. Untuk yang kedua adalah membuat hipotesis statistik. Ini hasilnya sama seperti yang nomor 1. Yang H0 itu kan tidak perbedaan. Jadi kan antara mu1, mu2, dan mu3 itu sama. Lalu untuk H1 itu kenapa harus mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama mu3? Karena ini kan ada perbedaan entah di metode 1, metode 2, atau metode 3. Untuk yang adalah menggunakan taraf signifikansi. Tadi sudah diketahui taraf signifikansi itu adalah alfa sama dengan 5%. Untuk yang keempat adalah menentukan uji yang digunakan. Uji yang kita gunakan adalah uji analisis kovarian satu jalur atau one way ANCOVA. Untuk yang kelima, kaidah pengujian. Di sini ada pernyataan jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Lalu jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Untuk yang keenam adalah menentukan F hitung dan F tabel. Untuk yang pertama adalah membuat tabel penolong. Dari sini kita buat tabel. Di sini ada X sama Y. Lalu untuk nilai X-nya itu kita kuadratkan dari 40 menjadi 1600, 40 1600, dan seterusnya. Untuk yang Y juga sama. Y-nya nanti kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Lalu nilai dari X kali Y, X kita kalikan dengan Y, kita taruh sini. Oke. Dari sini kita ketahui jumlah dari X-nya itu 560, jumlah dari X kuadratnya itu 2600, untuk nilai Y-nya 860, terus untuk Y pangkat 2 itu 74.400, untuk XY-nya itu 48.200. Lalu untuk rata-rata, di sini rata-rata jumlah nilai X-nya itu kita bagi dengan jumlah subjek. Subjek ini kan sudah 10, berarti 560 dibagi 10 itu hasilnya 56. Untuk 860 juga sama, hasilnya adalah 86.
Untuk yang selanjutnya adalah yang discovery learning, ini juga sama caranya seperti yang untuk langkah pertama. Yang ketiga adalah PJPL. PJPL juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi sama kita menuliskan nilai X dan Y, lalu kita kuadratkan, lalu kita kalikan. Terus kita jumlah. Dari sini kita rangkum semua. Dari N-nya itu jumlah subjek. N-nya itu sama 10, 10, 10, 10, lalu kita jumlahkan hasilnya 30 sama 30. Untuk XI itu adalah jumlah dari nilai X tadi. Kan yang A tadi kan 560. Untuk yang A2 itu 30 dan A3-nya 570. 560, 530, 570. 860, 740 dan 710. Lalu kita coba seperti untuk jumlah dari X pangkat 2 itu dapati hasil ini. Nah, juga didapati hasil seperti ini. Untuk jumlahnya X akan hasilnya 95.200. Untuk nilai Y-nya ialah 182.100. Terus selanjutnya adalah rata-rata. Di sini rata-rata totalnya tadi sudah diketahui hasilnya ada 56, 86, 374, 57, 71. Lalu nilai X-nya rata-rata dari nilai X-nya ini kita jumlahkan hasilnya 166 dan Y-nya itu 231. Lalu untuk untuk yang terakhir adalah perkalian dari XY-nya. Dijumlahkan hasilnya 48.200, 39.600. Terus dijumlahkan hasilnya 126.100. Untuk yang kedua adalah menghitung sumber variasi total atau residu. Untuk yang pertama adalah jumlah kuadrat total Y. Jumlah kuadrat total Y itu sama dengan sigma YT pangkat 2, Y total pangkat 2 dikurangi sigma YT dikuadratkan dikurangi N total. Di sini kita dapati hasil YT-nya tadi ini ya, 182.100 dan Y totalnya itu 2.310. Pangkat 2 dan N-nya itu 30. Tahu hasilnya adalah 4. Setelah dihitung hasilnya 4.320. Untuk yang jumlah kuadrat total juga sama CKXT sama dengan sigma X pangkat 2, XT pangkat 2 sama dengan sigma XT pangkat 2 per NT sama dengan 95.200 dikurangi 1.600 pangkat 2 per 30. Setelah dihitung hasilnya adalah 3.346,667. Untuk yang ketiga adalah jumlah produk total. Jumlah produk total sama JPT dengan sigma XT YT kurangi sigma XT dikalikan sigma YT per NT sama dengan 126.100 dikurangi 1.660 dikali 2.310 per 30. Hasilnya adalah min 1.720. Itu yang keempat adalah menghitung beta. Beta total itu didapati hasil oleh JPXYT dibagi JKX per T, yaitu 1.720 dibagi 3.346,667. Hasilnya sama dengan min 0,514. Itu yang kelima adalah menghitung JK regresi total. Jumlah JK reg T sama dengan beta T dikali JPXY T sama dengan min 0,514 dikalikan dengan min 1.720. Hasilnya adalah 884,080. Untuk yang keenam adalah menghitung JK res T.
CK-REST itu didapati hasil oleh CK-YT dikurangi CK-REG-T. 4.320 dikurangi 884,080 dapati hasil 3.345,920. Untuk yang C adalah mencari sumber variasi dalam. Untuk yang pertama adalah JKY. JKY itu sama dengan sigma Y pangkat 2T dikurangi sigma Y1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma Y2 pangkat 2 dibagi N2 ditambah sigma Y3 pangkat 2 dibagi N3. Hasilnya sama dengan 182.100 dikurangi 860 pangkat 2 per 10 ditambah 530 pangkat 2 per 10 ditambah 570 pangkat 2 per 10. Hasilnya adalah 2970. Untuk yang kedua juga sama. CKX sama dengan XT pangkat jumlah XT pangkat 2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 per ini X pangkat 1 pangkat 2 bagi N1 plus X2 pangkat 2 bagi N2 plus X pangkat 3 pangkat 2 bagi N3. Hasil 95.200 dikurangi 560 pangkat 2 per 10 ditambah 530 pangkat 2 per 10 ditambah 570 pangkat 2 per 10 didapati hasil 3.260. Selanjutnya adalah menghitung JPXY. JPXY itu sama dengan sigma XT YT dikurangi sigma X1 kali sigma Y1 dibagi N1 ditambah sigma X2 dikali sigma Y2 per N2 ditambah sigma X3 dikali sigma Y3 per N3 didapati hasil di sini ada 126.100 dikurangi 560 kali 860 dibagi 10 ditambah 530 dikali 740 per 10 ditambah 570 dikali 710 per 10 sama dengan 1750. Dan yang keempat adalah menentukan sigma BD. DD itu sama dengan CPXYD per JKXD sama dengan min 1750 dibagi 3260 sama dengan min 0,537. Dan yang kelima adalah JK-REG-D. JK-REG-D itu sama dengan beta D dikali JPXYD sama dengan min 0,537 dikalikan min 1750. Hasilnya adalah 939,417. Dan yang keenam adalah JK-REST. JK-REST itu sama dengan JKYT dikurangi JK-REG-T, yaitu sama dengan 2970 dikurangi 939,417 sama dengan 2030,583. Untuk yang langkah keempat adalah menghitung jumlah variansi antar. JK-REST A sama dengan JK-REST D dikurangi JK-REST D sama dengan 3.345,920 dikurangi 2030,583 sama dengan 1315,337. Dan langkah kelima adalah mencari nilai derajat kebebasan. DK-REST sama dengan N total dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 30 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan 28. M-nya itu merupakan jumlah kovarian. Untuk yang DK-REST-A itu sama dengan K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. K-nya itu merupakan jumlah kelompok. Tadi kan kelompoknya ada 3 antara PBL, Discovery Learning, dan PCBL. Yang ketiga adalah DK-REST. DK-REST itu sama dengan DK-REST dikurangi DK-REST-A sama dengan 28 dikurangi 2 sama dengan 26. Untuk yang keenam adalah menentukan nilai variansi. Variansi D sama dengan JK-REST dibagi DK-REST sama dengan 2020,583 dibagi 26 hasilnya adalah 78.099. Lalu var A itu sama dengan JK-REST-A dibagi DK-REST-A sama dengan 1315,337 per 2 sama dengan 657,169. Untuk yang selanjutnya G adalah menghitung nilai F hitung. F hitung
didapati hasil sama dengan var A dibagi var D. Var A-nya itu 657,669 dibagikan dengan 78,099. Hasilnya adalah 8,422. Yang keenam, untuk yang ke langkah berikutnya adalah menentukan nilai F tabel. Nilai tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F di mana dkrs A pembilang sama dengan 2 dan dkrs D disebut penyebut yaitu 26. Maka F tabelnya itu sama dengan F alfa dkrs A, dkrs D. Alfanya tadi kan 5%, 5% dari desimal itu 0,05. Selanjutnya 2,26 yaitu 3,370. Jadi nanti kita lihatnya itu di tabel, ada tabel nanti menunjukkan dia itu hasilnya 3,370. Untuk yang selanjutnya adalah membuat tabulasi ragam ANCOVA satu jalur. Di sini ada sumber variasi antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Di sini JK kelompok 1015,337, lalu dalam kelompoknya itu 2030,583, hasilnya itu 3345,920. Untuk DK-nya antar kelompoknya ada 2, dalam kelompoknya ada 26. Totalnya ada 28. Lalu untuk variansinya kelompok itu 657,669 dan dalam kelompoknya itu 78,099. Lalu F hitungnya hasilnya adalah 8,422. Sedangkan F tabelnya itu 3,370. Kita tarik kesimpulan. Di sini F hitungnya kan 8,422. Lalu F tabelnya 3,370. Karena F hitung itu lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dikontrol prestasi belajar awalnya antara dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL, Discovery Learning, dan PJBL.